Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sehat selalu untuk rekan-rekan semuanya. Baik, Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Ya, baik. Berdiskusi mengenai wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Baik, sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizkyana Nur Arifah, penempatan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Yang kali ini sebagai moderator untuk memandu. Karena maka tersayang, kita perkenalkan dulu masing-masing narasumber kita pada sore hari ini. Silakan, Mas Isra. Ya, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Fatullah, biasa dipanggil Isra. Penempatan di BPTD 12, tepatnya di Satpel Pelabuhan Gilimanuk. Saya di sini sebagai narasumber dari Modul 1 Wawasan Kebangsaan. Baik, terima kasih Mas Isra. Silakan untuk Bustomi. Ya, selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan diri, nama saya Ahmad Bustomi. Saya dari Direktorat Lalu Lintas Jalan Perhubungan Darat di kantor pusat. Nah, saya sebagai narasumber analisis isu kontemporer. Baik. Yang terakhir narasumber kita pada sore hari ini, silakan Mas Yogi. Siap, terima kasih Mbak Rizky. Perkenalkan diri, saya Yogi Pangestu, biasa dipanggil Yogi. Saya penempatan di kantor unit penyangga pelabuhan Siwa di bawah Dirjen Perhubungan Laut. Pada sore ini saya narasumber sebagai dengan tema kesiapsiagaan bela negara, Mbak. Baik, terima kasih. Kita diskusi sedikit ya mengenai isu ataupun topik yang sedang hangat dibicarakan. Bisa kita mulai untuk yang pertama dengan narasumber Mas Isra tentang wawasan kebangsaan. Menilik sejarah, pada tahun 1945 ada hari-hari bersejarah ya yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Hari Sumpah Pemuda, dan tentunya Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Isra, apa itu? Ya, wawasan kebangsaan sebelumnya kalau bisa saya mundur dulu sedikit dari sejarahnya itu 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional itu awalnya itu adalah untuk memperingati lahirnya Budi Utomo, seperti itu. Lahirnya Budi Utomo, jadi mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang Jawa berkumpul di Batavia itu untuk merumuskan satu organisasi, dan di pendirian organisasi itu di koran diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Selanjutnya ada 28 Oktober 1928 itu ada Hari Sumpah Pemuda, diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda itu ketika Kongres Pemuda II yang menghasilkan 3 klausul dasar dari Sumpah Pemuda gitu ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu yang diutarakan oleh Muhammad Yamin. Dan yang ketiga itu adalah Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Wawasan kebangsaan sendiri itu merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tentang kali ini kita juga tidak lepas ya dari yang namanya konsensus dasar negara. Betul, Mbak. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita juga tercantum mengenai tujuan
tujuan dari NKRI ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya mungkin tentang nomor 1, ataupun identitas wujud ekstensi bangsa yang bisa menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Bisa dijelaskan, Mas Isra? Ya, untuk sarana pemersatu sendiri ya, sebagai wujud ekstensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara itu diamanatkan dalam UUD NKRI 1945. Ya, ialah satu adalah bendera negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut bendera negara dan adalah sang merah putih. Benderanya merah putih. Bahasa Indonesia nyatakan sebagai bahasa resmi, ada terdapat di pasal 36 UUD 1945, bersumber dari bahasa yang dikeluarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tadi, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda, burung Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan yang ditulis dipegang oleh cakar dari burung Garuda itu. Semboyannya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Seperti itu, Mbak. Baik, cukup jelas ya untuk tentang pemersatu bangsa. Kita juga tidak lepas namanya negara juga bisa didefinisikan sebagai tekad, sikap, maupun perilaku tindakan warga negara itu sendiri. Nah, Mas Isra sebagai ASN nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit atau dalam menerapkan sehari-hari mengenai cinta tanah air bagi ASN. Untuk cinta tanah air yang mana cinta tanah air adalah salah satu dari nilai dasar dari bela negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional ya untuk pertahanan negara. Itu cinta tanah air bagi ASN, bagi kita sebagai ASN itu bisa diimplementasikan atau diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku seperti 1, setia mempertahankan UUD Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 2, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia karena kita tahu kita adalah pelayan bagi rakyat. Yang ketiga itu sesuai peran dan tugas masing-masing, ASN ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut maupun udara dari berbagai macam ancaman. Seperti itu, Mbak. Ya, memang harus berperan penting ya kita sebagai ASN dan juga memberikan hal-hal positif, mengajak hal positif juga agar NKRI ini tetap terjaga. Hal tersebut juga perlu kita Indonesia memang luas untuk bisa kita terapkan dalam sikap dan perilaku untuk sadar berbangsa dan bernegara. Di antaranya mungkin bisa kita menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, bisa membuat maupun memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Betul, Mbak. Iya, baik. Untuk rela berkorban sendiri bagi bangsa Indonesia ada beberapa sikap ya, Mas Isra, bisa mungkin dijabarkan sedikit. Kalau bagi saya rela berkorban untuk bangsa dan negara itu ya sebagai ASN mungkin ada beberapa hal yang bisa kita aktualisasikan ataupun implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya itu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dan yang ketiga, bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Seperti itu, Mbak. Baik, cukup singkat, padat, dan nah, tadi kita udah diskusi mengenai bela negara. Hal ini juga berkaitan erat mengenai sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat SANGRI, yaitu administrasi negara sebagai sistem yang dipraktikkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar supaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dan kita sebagai pelayan publik tidak lepas dari yang namanya kebijakan publik, ya Mas Isra. Betul. Ada landasan konstitusional yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Betul, Mbak. Baik, terima kasih Mas Isra. Sama-sama, Mbak. Ini bisa menjadi hal yang baik untuk kita terapkan, untuk kita kembangkan dalam mewujudkan NKRI yang bebas dari ancaman-ancaman yang akan kita bicarakan dengan Ahmad Bustomi mengenai analisis isu kontemporer. Selamat sore, Bustomi. Ya, selamat sore. Terima kasih, Mbak. Mungkin bisa Bustomi sedikit kasih gambaran ancaman-ancaman yang mungkin hangat dibicarakan saat ini atau cukup hangat. Silahkan, Bustomi. Ya, baik. Ya, jadi isu kontemporer itu yaitu isu yang sedang suatu persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, sekarang tuh banyak isu yang sedang terjadi di Indonesia khususnya, yaitu ada isu korupsi, isu penyalahgunaan narkoba, terorisme dan radikalisme, kemudian pencucian uang atau money laundering dan proxy war yang sering terjadi pada negara-negara yang memiliki kekuatan yang superpower. Contohnya yaitu kayak Rusia sama Amerika. Dan kejahatan mass communication atau cybercrime, hate speech, atau hoax. Oke, baik. Itu memang sangat berdampak ya bagi kondisi saat ini dan dampaknya cukup luas dan merebak dari seluruh sektor. Iya, benar. Dari hal tersebut juga kita bisa jadikan link juga. Mungkin bisa dijelaskan mengenai model ini dan kita dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ya, mengenai perubahan lingkungan strategis yaitu karena kita sebagai CPNS ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mengurai kesiapan CPNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yaitu ada 4. Yang pertama family, yaitu individu dan keluarga. Yang kedua yaitu community atau culture, yaitu masyarakat pada level lokal dan regional. Yang keempat yaitu society atau nasional pada tingkat nasional dan global, yaitu pada tingkat dunia. Jadi ada modal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yaitu ada 6 modal. Yang pertama yaitu modal intelektual. Modal intelektual yaitu modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu modal emosional, yaitu kemampuan lainnya dalam menyikapi perubahan ditentukan oleh kecerdasan emosional. Jadi setiap PNS itu pasti bekerja dengan orang lain, dan untuk orang lain, kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan seorang CPNS. Dalam melaksanakan tugas, kemampuan dalam mengelola emosi tersebut juga sebagai kecerdasan emosi. Nah, selanjutnya yaitu modal sosial. Nah, modal sosial itu jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka.
Dan yang selanjutnya yaitu model ketabahan atau adversity, yaitu konsep modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Yang kelima yaitu model etika atau kecerdasan moral, yaitu sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar atau salah. Yang terakhir yaitu model kesehatan atau kekuatan, yaitu fisik atau jasmani, yaitu badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani yang dibahas sebelumnya. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Nah, Baik, itu terima kasih. modal yang ada. Siap. Memang tidak hanya dari satu sisi saja kita harus membentengi diri kita, tapi ada banyak topik, ada banyak bekal yang harus kita siapkan, begitu ya, Bu Tommy? Ya, benar. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, kita mengajak lingkungan sekitar untuk bisa, seperti yang pertama tadi, modal intelektual. Kita juga harus bisa berpikir cerdas, harus mengajak orang lain juga jangan mudah termakan hoax gitu ya. Ya, harus Apalagi, lebih detail sumber-sumbernya, jangan langsung percaya kalau zaman sekarang. iya, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial sebagai menambah wawasan, sebagai membentengi diri kita agar tidak termakan hoax, tidak masuk ke dalam ancaman-ancaman negara. Baik, mungkin selanjutnya kita dengan studi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Di sini saya akan pertama-tama akan menjelaskan pentingnya kesiapsiagaan bela negara ya Mbak. Jadi kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia dilakukan untuk membangun karakter bangsa dalam rangka penguatan jati diri bangsa yang berdasarkan kepribadian dan kebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character building, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, penjelasan yang cukup baik untuk kesadaran bela negara. Memang diwajibkan bagi setiap negara. Baik, kesiapsiagaan bela negara memang suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang, baik itu fisik, mental, maupun sosial. Bagi Mas Yogi, seorang ASN, kesiapsiagaan bela negara itu gimana, Mas Yogi? Jadi menurut saya tuh kesiapsiagaan bela negara bagi ASN adalah kesiapan untuk mengabdikan diri secara total, Mbak, kepada negara dan bangsa, kesiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Kesiapsiagaan bela negara bagi ASN menjadi titik awal langkah panjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar negara, Mbak. Iya, baik. Dan kita juga memiliki rumusan ya untuk nilai bela negara, ada 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai. Kita dari tadi ini ngobrolin bela negara, tapi coba menurut Mas Yogi nih, apa sih artinya bela negara? Jadi bela negara itu adalah tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Oke, baik. Dan bela negara ini juga tidak lepas ya dari yang namanya Aksi Nasional Bela Negara, yaitu sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan leluhur untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Begitu ya, Mas Yogi? Betul sekali, Mbak. Nah, tadi kita udah singgung sedikit mengenai cinta tanah air, seperti mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup ya. Kemudian ada mungkin menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Dan Betul yang sekali. paling penting ini adalah menggunakan produk dalam. Kita harus mengangkat UMKM di Indonesia ini, kemudian juga menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kalau menurut Mas Yogi nih, sadar berbangsa dan bernegara, itu mungkin bisa dicontohkan? Ya, jadi sadar berbangsa dan bernegara itu meliputi seperti disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, terus rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan yang terakhir menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Mbak. Iya, betul, Mas Yogi. Dan kita juga harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, Iya. dan amanah dan kepercayaan dengan baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk rela berkorban untuk bangsa negara ini juga penting ya, Mas Yogi. Iya, sangat penting sekali, Mbak. Jadi yang pertama itu adalah rela menolong semua warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio dan kulturnya, Mbak. Dan yang kedua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara pada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga ada menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat untuk kemajuan bangsa. Dan yang keempat, ada membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Kelima, ada berpartisipasi aktif dan peduli dalam penggunaan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih, Mbak. Dan kita sebagai ASN juga perlu dibekali tentang kemampuan awal bela negara, seperti memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk ancaman masing-masing, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, serta memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Baik, demikian diskusi sore hari ini. Saya Rizkyana selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.